Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Undiksa dan Bank BPD Bali jalin kolaborasi, integrasi payment system dan penyaluran CSR beasiswa. Undiksa sosialisasikan KIPKA kepada pemerintah desa di Kabupaten Bangli. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan mahasiswa. Kali ini, Undiksa menjalin kolaborasi strategis dengan Bank BPD Bali yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama serta penyerahan Corporate Social Responsibility CSR berupa beasiswa bagi mahasiswa pada Jumat 14 Februari 2025. Tapi kalau sisi biayanya, jauh. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, dan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudarma. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Buleleng Gede Suyase, serta jajaran pimpinan dari kedua institusi. PKS ini mencangkup integrasi sistem aplikasi pembayaran payment system untuk uang kuliah tunggal UKT mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses administrasi keuangan kampus. Dalam sambutannya, Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini dan berharap dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal optimalisasi layanan keuangan kampus. Selain itu, Prof. Lasmawan juga memberikan apresiasi khusus terhadap penyaluran CSR beasiswa dari Bank BPD Bali yang ditunjukkan untuk membantu mahasiswa Undiksa yang menghadapi kendala ekonomi dalam menyelesaikan studi. Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudarma menegaskan bahwa penyaluran CSR beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan tinggi. Terkait dengan implementasi payment system, ia yang didampingi oleh Kepala Bank BPD Cabang Singaraja I Komang Sandiana Kartika menjelaskan sistem ini akan semakin mempermudah akses layanan pembayaran bagi mahasiswa. Melalui kolaborasi ini, Undiksa dan Bank BPD Bali menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kesejahteraan mahasiswa. Diharapkan kerjasama ini dapat terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia akademik dan masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ganesha Art Festival GAF kembali diselenggarakan oleh UKM Kesenian Daerah Kesda Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Ajang kesenian yang memasuki edisi ke-10 ini menjadi ruang kolaborasi dan harmoni dalam mendukung pelestarian seni dan budaya lokal. Festival ini resmi dibuka pada Sabtu 15 Februari 2025. GAF kali ini mengusung tema Jana Sadu Sudaningrat yang bermakna bahwa manusia di era modern harus memberikan dampak dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tema ini selaras dengan konsep Trihita Karana dan harmoni yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Undiksa. Ketua Panitia Nimadi Ayu Ananda Alicia Putri menyampaikan, kegiatan ini merupakan program kerja tahunan UKM Kesda Undiksa. Berbagai lomba diadakan, termasuk lomba Baleganjur Ngarap, tari condong, dan tari Trunajaya tingkat Sebali, serta tari kreasi tingkat nasional.
Pembina UKM Kesda Inyoman Sugito Rupiana menegaskan bahwa Ganesha Art Festival bertujuan untuk melestarikan, membina dan meregenerasi pelaku seni agar semakin mencintai kesenian daerah. UKM Kesda juga memiliki visi jangka panjang untuk memperluas cakupan program hingga tingkat internasional. Saat ini, kompetisi tari kreasi telah berskala nasional dan ke depan diharapkan ada pengembangan di bidang musik, tabuh, dan pesantian. Kegiatan seni di Undiksa diharapkan tidak hanya berkutat pada keterampilan praktis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam bidang akademik. Ia mendorong mahasiswa untuk melakukan riset mengenai kearifan lokal sesuai bidang keilmuan masing-masing, agar dapat memperkuat posisi Undiksa dalam pemeringkatan lembaga dan indikator kinerja utama atau IKU. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menggelar sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA kepada Kepala Desa, Lurah, dan Camat. Sosialisasi yang berlangsung pada Jumat 14 Februari 2025 menyasar Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini memiliki tujuan strategis, yaitu memastikan keakuratan data ekonomi masyarakat yang berhak menerima beasiswa KIPKA. Kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai warga yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iketut Sudiana, menekankan dua urgensi utama dalam sosialisasi ini. Pertama, adanya permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti keterbatasan akses yang dimiliki oleh siswa kurang mampu, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta relevansi pendidikan yang belum optimal. Selain itu, angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi masih tergolong rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyiapkan solusi berupa beasiswa KIPKA, yang merupakan bantuan dana pendidikan bagi generasi muda berprestasi dari keluarga kurang mampu, agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Prof. Sudiana menegaskan, informasi mengenai KIPKA ini sangat penting untuk diketahui oleh kepala desa dan lurah, agar dapat disampaikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang menerima KIPKA itu adalah seperti kriteria tadi, calon mahasiswa atau tamatan SMA SMK yang memiliki potensi akademik bagus, tetapi tidak beruntung secara ekonomi. Jadi berasal dari keluarga tidak mampu. Tepat sasaran, jadi tepat sasaran. Yang kedua, KIPKA juga harus tepat manfaat. Artinya apa? Artinya calon mahasiswa itu nanti bisa berkuliah di program studi yang mendukung karir mereka. Jangan sampai nanti yang menerima itu tepat sasaran, sudah berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki potensi akademik baik.
Tetapi kalau program studi yang dipilih itu tidak tepat, nah tamatnya bisa tidak terserap di pasar kerja, tamatnya bisa tidak mampu berwirausaha. Artinya apa? Tidak sampai kepada tujuan digulirkannya KIPK. Kepala desa dan lurah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya, sehingga mereka diharapkan dapat membantu memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran. Dengan demikian, program nasional ini diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat. Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Bangli, Idewo Agung Putu Purnama menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia berharap program KIPK dapat lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi semakin terbuka lebar. Ada informasi yang sangat penting. Bapak Ibu kan sering menanyakan kartu Indonesia Pintar nih. Nah, ini kan yang bagaimana cara aksesnya, gimana modelnya, dari tahapan apa, nanti bisa dari Pak Wakil Rektor akan menginfokan dan juga tim teknisnya, sehingga anak-anak kita untuk kuliah nantinya, kalau yang ada akan ke universitas, salah satunya Undiksa, bisa mengakses ini, sehingga dari kartu ini kita dapat beasiswa dan lainnya. Ini sih pada prinsipnya kedatangan Undiksa hari ini ke sini. Untuk itu kami mohon waktunya lagi sebentar saja, ada paparan, sehingga Bapak Ibu bisa menyimak, kemudian bisa menginformasikannya kepada masyarakat. Sebelumnya, Undiksa juga memberikan sosialisasi untuk kepala desa dan lurah di Kabupaten Buleleng dengan tujuan yang sama. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ratusan pelajar mengikuti Ganesha Grand Chess Turnamen GGCT tingkat nasional yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Catur Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Ajang ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Ika Tut Sudiana pada Sabtu 15 Februari 2025. Ajang ke-8 ini diikuti oleh 299 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kategori terdiri atas kategori SD MI, SMP MTS, SMA SMK MA, dan kategori umum. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Komang Tri Arta Utama Tusan, ajang ini sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam olahraga catur. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung pada ajang tahun ini, yakni membangun pecatur masa depan dengan fokus, foundation, optimis, creativity, unity, strength. Pada kesempatan tersebut turut hadir Ketua Umum Percasi Buleleng Nyoman Suwarjana yang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai bahwa kegiatan ini sangat membantu program Percasi Buleleng dalam mencari atlet-atlet catur berbakat di Buleleng. Apalagi, ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Wakil Rektor Undiksa Profesor Ketut Sudiana mengungkapkan, ajang ini mendapatkan animo masyarakat yang sangat tinggi. Terbukti dengan dibatasinya jumlah peserta pada ajang tahun ini karena banyaknya partisipasi dari peserta. Jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, yang merupakan peluang bagi UKM Catur Undiksa dan Percasi Buleleng. Ia juga mengharapkan dukungan dari Percasi Buleleng agar kegiatan ini dapat ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas di masa depan. Dan oleh karena itu, Ketua UKM tadi kita menyampaikan ke saya bahwa mohon maaf Pak, kami terpaksa harus membatasi jumlah peserta. Jadi dibatasi saking banyaknya animo masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung, terima kasih Pak Ketua Umum Percasi Buleleng, itu sekaligus peluang, sekaligus tantangan yang harus kita jawab. Tentu dengan kerjasama Percasi dengan Undiksa melalui UKM caturnya. Harapannya kalau sekarang dibandingkan dengan tahun lalu juga saya yang membuka, kelihatan dari sisi jumlah peserta semakin banyak sampai menolak, ya ini adalah peluang. Prof. Sudiana juga menekankan bahwa olahraga catur merupakan olahraga yang murah, namun tidak murahan.
Kedepan ajang ini diharapkan dapat naik ke tingkat internasional. Pemenang ajang ini tidak hanya mendapatkan trofi, tetapi bagi peserta SMA SMK MA kelas 12 yang berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3, dapat diterima untuk kuliah di Undiksa melalui jalur mandiri tanpa tes, kecuali untuk program studi di Fakultas Kedokteran. Turnamen ini ditutup pada Minggu 16 Februari 2025. Penyelenggaraannya diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi para peserta, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan olahraga catur di Indonesia, terutama dalam mencetak pencatur-pencatur masa depan yang andal. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa didorong untuk terus berprestasi dan aktif mengembangkan potensi diri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Imadeyasa, dalam pembukaan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-12 Forum Komunikasi Forkom KIPKA Undiksa pada Minggu 16 Februari 2025. Acara pembukaan diawali dengan kegiatan olahraga bersama, fun game, serta berbagai perlombaan yang diikuti oleh ratusan mahasiswa penerima KIPKA semester 2 dan 4 serta panitia. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas antar mahasiswa serta menumbuhkan semangat kompetitif dalam suasana kebersamaan. Rangkaian HUT ini tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mencangkup kegiatan akademik dan sosial. Pada hari berikutnya, Forkom KIPKA Undiksa akan menggelar pengabdian kepada masyarakat P2M, lomba esai nasional, seminar, dan malam gelar seni. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi mahasiswa maupun masyarakat luas. Imadeyasa menegaskan pentingnya mempertanggungjawabkan beasiswa KIPKA yang telah diterima. Mahasiswa harus menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang baik. Selain itu, mereka juga harus menjadi individu yang berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Lebih lanjut, ia mendorong agar program yang diselenggarakan oleh Forkom KIPKA Undiksa mampu berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi. Oleh karena itu, perencanaan program harus dilakukan secara matang, termasuk dalam hal pendanaan yang efektif dan efisien. Menariknya, peringatan HUT ke-12 Forkom KIPKA ini juga dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Undiksa membuka peluang bagi 8.484 mahasiswa baru dari jenjang Diploma 3 hingga program Doktor S3. Forkom KIPKA diharapkan turut serta dalam penyebar luasan informasi ini, agar lebih banyak calon mahasiswa yang mengetahui kesempatan menempuh pendidikan di Undiksa. Dengan berbagai kegiatan yang terselenggara, HUT ke-12 Forkom KIPKA Undiksa tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum bagi mahasiswa penerima KIPKA untuk terus berkembang, berprestasi,
dan berkontribusi bagi masyarakat serta institusi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Gederas Bendantes, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana, memberikan arahan strategis dalam pertemuan bersama para Kepala UPA, Ketua Pusat dan Divisi di lingkungan Undiksa pada Jumat 7 Februari 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan kesiapan institusi menghadapi perubahan besar, yakni transisi menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH. Dalam arahannya, Prof. Lasmawan menegaskan bahwa penempatan jabatan tidak semata-mata didasarkan pada kualifikasi akademik, melainkan juga mempertimbangkan dedikasi, komitmen, dan kecakapan dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang selama memiliki kemauan yang kuat. Lebih lanjut, ia meminta seluruh pimpinan unit dan divisi untuk memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam surat keputusan. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan marwah setiap unit, pusat, dan bidang ke esensi sebenarnya agar tidak terjebak dalam pola kerja yang biasa-biasa saja. Dalam menghadapi perubahan menuju PTNBH, Prof. Lasmawan mengingatkan agar unit-unit di lingkungan Undiksa tidak hanya terpaku pada program kerja lama. Ia meminta setiap kepala UPA dan pusat untuk mencermati serta merevisi program kerja mereka agar lebih selaras dengan visi baru institusi. Selain itu, unit atau bagian yang memiliki potensi untuk mendatangkan income generating juga didorong untuk mengoptimalkan peluang tersebut, guna mendukung kemandirian keuangan Undiksa di era PTNBH. Rektor dari Kabupaten Bangli ini menutup arahannya dengan mengajak seluruh sivitas akademika untuk bekerja lebih inovatif dan produktif demi kemajuan Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh